kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang siang cerah ini kita semua masih diberikan izin kesempatan untuk bertatap muka, berwajah berwujud dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sedang teguh, alhamdulillah sehat. Kantongnya sehat, lapor ada kantong sehat, tapi dana darurat, ya Bu. Kantongnya sehat, tapi dananya darurat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan daruratnya penuh keberkahan. Amin. Monggo Ibu sambil didahan ya. Ibu kenapa wantene ngaku kene nang sakete kamu niku yang sedikit itu suka. Wa asririn zalimin bil zalimin wa ajna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asririn zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asririn zalimin bil zalimin wa ajna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turahibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ilahi dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahu Allah lebih langsung ala jam'iyah nahdlatil ulama lillahi kalimatillah. Jam'iyah nahdlatil ulama lillahi kalimatillah. Mengingat waktu asal jam 15.40. Jadi kita lanjutkan maulid lagi, berdoa tutup. Nanti yang seberang bulan jadwal ya Bu ya, masuk ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita belajar ngajinya sama-sama ya Bu. Mohon maaf sebelumnya sebelum saya lanjutkan apabila masih ada tutur kata saya yang tidak teratur, tidak berkenan di hati sekalian, mohon terima kasih, maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita belajar untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Sepertinya kita semua sudah tidak lama lagi akan memasuki yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Senang bertemu menghadapi bulan Ramadan. Ketikanya kajian Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW, "Shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengenal bulan Ramadan, datangnya bulan suci Ramadan dengan rasa senang, maka Allah akan menghapus dosanya yang sudah lewat dan akan datang. Amin Allahumma amin. Dan yang pastinya dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, dalam hal ini kita semua masih diberikan umur yang panjang, alhamdulillah, diberikan usia yang panjang ya. Kita kemarin pengajian kalau usia itu adalah angka dari kelahiran sampai kita wafat, sedangkan umur adalah kemanfaat dan keberkahan hidup kita ya. Nah, jadi kita semua di dunia ini sudah ada batas waktunya, dari kita sejak lahir sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebelum kita semua menghadap Allah, kita semua Allah mampukan, Allah berikan izin untuk bisa ziarah Makkah Madinah, bisa mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Ya, 5 hal yang perlu kita persiapkan untuk menjelang bulan Ramadan. Yang pertama adalah iman. Iman itu artinya percaya. Iman kita ini, manusia ini yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun. Ya, yazidu iman itu dengan taat, dengan tambahnya ketaatan. Ketika kita satu ibadah berarti imannya lagi naik. Wa yanqus bil maksiyah, ketika iman turun itu berarti kita banyak bermaksiat, banyak leleh atau bahasanya apa ya kita itu santai-santai, leha-lehe. Nah, berarti iman kita sedang turun. Makanya dimulai dari sekarang kita pupuk, kita belikan pupuk Korea ya. Biar iman kita itu ketika sampai Ramadan, iman kita tetap berada di atas, tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu atau diikat, yang ada hanya hawa nafsu atau kebiasaan kita. Nah, jadi karena kita sudah diikat, makanya kalau kita lihat Quran ngaji kok masih ngantuk, berarti kebiasaan kalau megang Al-Quran ngantuk, tapi megang HP itu yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Ketika bulan Ramadan kita harus mengerti ilmunya. Ketika bulan Ramadan kita diwajibkan untuk apa? Berpuasa. Berpuasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita disunahkan untuk sahur walaupun hanya minum air putih, dan disunahkan untuk segera berbuka puasa, cepat-cepat buka puasa walaupun hanya air putih. Sunahnya itu ketika berpuasa dengan air dan makanan yang manis dan yang tidak terkena api. Makanan yang manis dan tidak terkena api. Contohnya apa Bu? Pisang, kurma ya. Kurma yang manis yang tidak terkena api. Kita wasilah jauhkan dengan kita berbuka puasa. Nikmatnya yang paling nikmat, bahagia yang paling bahagia adalah ketika kita berbuka puasa. Ya, jadi ketika berpuasa jangan langsung sing dulu, tapi air minum putihnya dulu atau air hangatnya dulu atau kurmanya dulu. Mana yang tidak dingin ya, jadi bisa menjaga kesehatan. Ingat doa berbuka puasa di mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ala rizqika aqadu ada yang lengkap versi lengkap. Allahumma laka syukur wa karamatu wa ala rizqika aqadu zahwa wa ma'u wa sallatul umru wa katabatul ajru insyaallah. Itu versi lengkap ya. Itu yang kedua ilmu. Pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal.
Dalam bulan Ramadan, pahala kebaikan itu dilipatkan menjadi 1000. Kita ngaji Al-Quran di hari biasa, satu huruf misalnya Bismillah, bagi buahnya ada 10 kali lipat pahala. Ketika bulan Ramadan ditingkatkan menjadi 1000 kali lipat. Makanya dalam bulan Ramadan disunahkan untuk jangan sampai tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu syafi'an di ashabi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Yang ketiga, yang keempat, iman, ilmu, amal. Yang keempat adalah harta. Dalam bulan Ramadan disunahkan untuk bersedekah, ya. Sedekahnya itu boleh atas nama kita, boleh atas nama orang yang sudah meninggal atau orang tua kita. Karena ketika kita mau menjaga Ramadan, ada hadis Rasulullah itu yang mengatakan ketika bulan Ramadan, hendaklah kalian yang masih memiliki orang tua mintalah maaf lahir batin kepada orang tua yang masih hidup. Ketika orang tuanya sudah tiada, tapi kunjungilah kuburannya atau makamnya, ataupun bisa bersedekah dengan atas nama orang tuanya, namanya sedekah jariyah. Yang diutamakan adalah sedekah jariyah air. Kenapa harus air? Karena air itu pahalanya tidak dijelaskan, harus air, hanya dijelaskan air yang mengalir, pahalanya sampai mengalir. Apalagi yang beliau itu punya sumur yang airnya diminum. Ketika misalnya kita punya masjid, ya, kita setor aqua atau setor minum apalah ya yang biasa diminum di masjid, jamaah masjid. Jadi selama air itu di dalam tubuh kita, pahalanya tetap mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu namanya sedekah jariyah. Yang terakhir adalah hati. Dipersiapkan hati ketika menjelang Ramadan, jangan sampai hati kita ini masih punya dendam sama tetangga, masih punya musuh, masih punya rasa benci. Memang susah, ya, susah. Tapi harus belajar saling memaafkan. Harus karena ketika kita meninggal nanti, ketika kita ditanya malaikat, kok masih kita punya sangkut paut hutang, punya sangkut paut salah, tidak dihalalkan atau dimaafkan, maka amal baik kita pun gagal, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjelang Ramadan hatinya dibersihkan, ingat-ingat umur kita yang Allah berikan. Allah itu ngasih kita umur karena dua alasan. Yang pertama karena amal kita itu masih sedikit, ya. Amal kita masih sedikit, makanya Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal yang banyak, beramal yang banyak, beramal baik yang banyak. Yang kedua, kenapa kita masih diberi umur yang panjang? Karena dosa kita terlalu banyak, maka diberikan kesempatan oleh Allah. Seperti hamba ini masih mau taubatnya taubatan nasuha. Itu saja dari saya dulu. Banyak kata yang tidak kesusun atau rasanya cepat-cepat ngoyo kesusun, pokoknya seperti itu, ya. Muslimah pesan sholat taubat. Sholat taubat itu disunahkan untuk sebelumnya mandi dulu, namanya mandi taubat. Sama saja taubat, nama itu lubusna nama itu lubusna litaubati, tidak ada lubusnya, ya. Nama itu lubusna litaubati sunatan lillahi seperti biasa. Jadi malam-malam, tengah malam tetap mandi taubat, pakai lubus air anak boleh